Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang beberapa penyebab kembung dan begah, kemudian dampak-dampaknya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya share video tentang kembung begah dan dampak-dampaknya. Sebetulnya untuk video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis itu semuanya sudah saya share teman-teman ya, termasuk di kembung dan begah ini sudah udah beberapa kali saya share teman-teman ya. Nah, tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu malas nyari ya, malas nyari padahal untuk sensasi aslam itu semuanya sudah saya share termasuk di kembung begah. Untuk sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ruang lingkupnya itu sebetulnya sedikit teman-teman ya. Nah makanya kalau seandainya kalian selalu mengikuti video-video saya, itu kadang video-videonya itu sering berulang-ulang teman-teman ya. Ya karena ya ruang lingkupnya itu cuma sedikit sebetulnya, tetapi kenapa saya ulang-ulang? Ya karena masih banyak juga orang yang belum memahami, akhirnya bertanya lagi, akhirnya bertanya lagi. Wajar sebetulnya teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ada kecemasan tersendiri, takutnya ini berbahaya dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita tahu penyebabnya dan kemudian tahu dampak-dampaknya, sebetulnya itu nggak bahaya teman-teman ya. Bahkan kita itu sebetulnya bisa menanganinya dengan sendirinya tanpa dikasih tahu juga sama orang lain. Sebetulnya untuk dampak-dampak dari asam lambung dan psikosomatis itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya, termasuk begah, kembung seperti itu sensasi rumahan teman-teman ya, bisa kita tangani secara mudah di rumah teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk beberapa penyebab yang saya alami dulu teman-teman ya, karena untuk rata-rata untuk asam lambung dan psikosomatis itu sensasinya atau dampak-dampaknya atau misalkan penyebab-penyebabnya biasanya rata-rata sama teman-teman ya, hampir 80% itu menyerupai lah gitu teman-teman. Nah, makanya saya selalu share video-video tentang pengalaman saya.
Dulu sepengalaman saya waktu terkena asam lambung dan psikosomatis ada kembung dan begah itu penyebab yang pertamanya itu yaitu dari makanan yang kurang sehat teman-teman ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kadang belum memahami makanan-makanan mana yang harus dikonsumsi teman-teman ya. Biasanya itu mereka itu selalu mengandalkan hobi, termasuk saya dulu gitu teman-teman. Jadi mentang-mentang enak nih kita hajar juga teman-teman, padahal kalau seandainya pencernaan kita itu sedang tidak baik-baik saja, itu makanan-makanan yang hobi itu yang belum tentu sehat itu kadang bisa menyebabkan asam lambung kita itu tidak normal. Dan akhirnya sudah pasti ya, ketika ada asam lambung yang tidak normal, kemudian ditambah lagi ada makanan yang kurang sehat, itu sudah pasti bisa menyebabkan gelembung gas teman-teman ya. Akhirnya sensasi yang kita rasakan itu adalah kembung dan begah. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika saat ini sedang terkena kembung begah gitu teman-teman ya, kenali saja dulu penyebabnya. Dan untuk saya pribadi dulu biasanya ketika ada kembung dan begah itu biasanya penyebab yang pertama itu adalah dari makanan yang kurang sehat atau kurang cocok di kita gitu teman-teman ya, kurang cocok di pencernaan kita, tetapi mulut sih hobi gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang kena asam itu usahakan mulai dari sekarang itu jangan terlalu mengandalkan hobi. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian penyebab yang kedua, pengalaman saya teman-teman ya, dulu sering mengalami kembung dan begah itu ketika sering mengkonsumsi makanan yang bergas teman-teman ya. Dulu nih saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kadang kita itu selalu mendengarkan omongan orang lain ya. Pak, kena asam lambung, kalau seandainya asam lambung itu bisa ditangani dengan apa ya? Singkong mentah katanya seperti itu, kemudian bisa dengan ubi seperti itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita bisa berpikir dengan logika teman-teman ya, kita sedang kembung nih. Kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas tambah kembung teman-teman ya, berpikir logikanya ke sana. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan pernah mengandalkan omongan-omongan orang lain yang selalu menganjurkan konsumsi ini konsumsi itu. Perut kita itu belum tentu belum tentu cocok dengan apa yang telah dia konsumsi teman-teman ya. Alangkah baiknya kenali saja dulu pencernaan kalian. Kalau seandainya kalian cocok ya lanjut saja teman-teman, tetapi untuk saya pribadi dulu tidak cocok sama hal-hal seperti itu. Makanan-makanan bergas itu tidak cocok teman-teman ya, sudah pasti itu bisa menambah kembung dan begah. Ya berpikir logikanya, ketika kita sering kembung ditambah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas, sudah pasti tambah kembung teman-teman ya, kayak macam umbi-umbian, kemudian engkol, brokoli, alkohol seperti itu sebaiknya hindari. Kemudian telur rebus juga sama gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan ada gas. Nah itu teman-teman, makanya usahakan hindari dulu makanan-makanan yang bergas. Nah kemudian selanjutnya yang membuat kembung dan begah itu untuk saya pribadi teman-teman ya, itu adalah makanan-makanan yang alot. Nah kenapa makanan-makanan yang alot itu bisa menyebabkan kembung dan begah? Ketika asam lambung kita sedang tidak normal teman-teman, kalau seandainya mengkonsumsi makanan-makanan yang alot, itu makanan-makanan yang alot itu sulit untuk dicerna teman-teman ya. Ditambah lagi kalau seandainya sulit dicerna, itu asam lambungnya itu akan terus bertambah. Dan ketika terus bertambah, sebetulnya itu merupakan hal yang sangat wajar karena asam lambung itu untuk membantu pencernaan kita untuk menguraikan makanan. Nah, tetapi sialnya karena memang asam lambung kita itu tidak normal, sudah pasti nanti bisa menyebabkan kembung dan begah. Nah, itu teman-teman, nah, makanya saya itu selalu menyarankan sama teman-teman itu, ketika kalian belum sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian hindarilah makanan-makanan yang alot gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian hobi Pak nih, saya makan makanan yang alot gitu, apakah bisa dikonsumsi? Bisa teman-teman ya, dengan cara seperti apa? Mengunyahnya harus begitu lama teman-teman ya, biar nanti ketika masuk ke pencernaan kita itu tidak bekerja keras. Nah itu teman-teman, jadi bantu saja dengan mengunyahnya itu agak lama. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi kadang untuk orang aslam itu makannya itu suka tergesa-gesa ya. Apalagi kalau seandainya wah ini udah telat nih makannya nih, wah akhirnya makannya tergesa-gesa, tambah kembung. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, selain dari makanan-makanan yang tidak sehat, kemudian makanan yang bergas, kemudian makanan yang alot,
itu ada beberapa penyebab yang lainnya kayak macam stres, teman-teman ya. Stres, terlalu banyak pikiran juga itu bisa menyebabkan kembung dan begah sepengalaman saya, teman-teman ya. Apa hubungannya sih ketika kita stres? Kok bisa nyampe kita itu ada kembung dan begah? Hubungannya seperti apa? Ingat teman-teman ya, pencernaan kita itu adalah otak kedua dari kita. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita stres, itu pencernaan kita itu menjadi tidak stabil. Dan ketika tidak stabil, ada asam lambung tidak normal, ya akhirnya bisa menyebabkan gelembung gas. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang stres itu biasanya sering mengalami kembung. Teman-teman ya, kembung, begah. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang ketika mengalami kembung dan begah, kemudian ketika sudah menangani dengan makanan-makanan yang sehat, jadi jenis makanannya itu dijaga, kemudian makanan-makanan yang bergasnya dihindari, kemudian makanan yang alotnya juga dihindari. Kalian juga harus bisa menghindari stresnya, teman-teman. Jangan terlalu sering berpikir hal-hal yang negatifnya itu terus berulang-ulang, teman-teman. Kalau seandainya kalian selalu berpikirnya tentang hal-hal negatif, kemudian berpikirnya itu selalu berulang-ulang setiap harinya, bahkan setiap jamnya, itu tanpa disadari bakal menjadi stres dan kemudian kembung dan begah itu hadir. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian sekarang dampak-dampak dari ketika asam lambung tidak normal, kemudian dampak-dampak sering kembung begah itu apa sih? Ada juga gitu teman-teman ya, ada teman-teman ya, sepengalaman saya dulu ada. Ketika sering mengalami kembung begah, ada asam lambung tidak normal itu nanti dampak-dampaknya juga ada teman-teman ya. Nah, tetapi nggak terlalu serem juga sebetulnya, hanya mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman, kayak macam ulu hati terasa mengganjal. Nah, itu dampak-dampak ketika asam lambung kita itu tidak normal. Nah, itu teman-teman, jadi ada ulu hati terasa mengganjal ya karena ada gelembung gas berlebih teman-teman, kemudian esopagusnya tidak bisa membuka dan akhirnya ya kadang terasa mengganjal teman-teman. Coba kalau seandainya esopagusnya membuka ya mungkin selanjutnya kita bisa sendawa. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang yang sedang mengalami kembung begah ada kalanya ulu hatinya itu terasa mengganjal gitu teman-teman ya. Jadi apalagi kalau misalnya ditekan seperti ini itu kayak macam sakit gitu teman-teman. Kemudian ada sensasinya itu kita itu mau sendawa tapi sulit, tetapi rasanya itu kita mau sendawa. Nah itu teman-teman ya, itu dampak-dampak ketika di lambung kita itu banyak gasnya. Nah kemudian kalau seandainya berlebih gitu teman-teman ya, gasnya itu terus berlebih, kemudian esopagusnya lancar gitu teman-teman, bisa membuka dengan sendirinya, itu biasanya kita itu sering sendawa. Nah itu teman-teman, makanya ada orang juga yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sering sendawa. Kadang aneh, Pak kenapa nih sekarang tuh saya sering sendawa, padahal untuk sering sendawa itu bagus gitu teman-teman ya, karena bisa membantu mengurangi gas yang ada di dalam lambung kita. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian Pak terganggu nih dengan sering sendawa itu, malu di depan teman-teman ya, karena kita itu makannya belum, sendawanya udah, kan seperti itu teman-teman ya. Ya kalian usahakan tangani saja asam lambungnya, gimana caranya supaya asam lambung kalian itu menjadi tetap normal, biar tidak bisa menyebabkan gas terus gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau seandainya asam lambung yang tidak normal itu kadang terbawa oleh BAB ya, oleh kotoran atau hampas makanan kita ke dalam usus, nanti ujung-ujungnya usus kita juga mengalami kembung teman-teman ya, mengalami kembung, kadang suka apa ya, suka melilit gitulah, melilit-lilit di pencernaan kita di bagian usus. Nah itu sebetulnya ada pergerakan gas atau pergerakan BAB, nanti ujung-ujungnya kita itu sering kentut juga teman-teman. Nah, makanya untuk orang aslam itu biasanya kentutnya itu gede-gede teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan aslam. Nah kemudian dampak selanjutnya selain daripada sering kentut kemudian sering sendawa itu ya kadang sering mengalami sakit perut ya. Sering mengalami sakit perut. Jadi ketika ada asam lambung tidak normal, kita itu orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis itu sering mengalami sakit perut, kemudian kadang mencret, apalagi kalau seandainya mencretnya itu berbusa ya, berbuih, kadang kita berpikirnya itu yang lain-lain, wah ini jangan-jangan perut gue udah hancur nih. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian asam lambungnya tidak normal itu dampaknya banyak juga sebetulnya, tetapi nggak bahaya juga lah. Itu hanya kegiatan rumahan-rumahan, anak kecil saja pasti mencret. Nah itu teman-teman ya, tetapi mereka itu tidak ada rasa cemas karena tidak ada anxiety disorder di situ. Nah kemudian selain sakit perut dan mencret itu kita itu sudah pasti ya di perasaan itu menjadi tidak nyaman teman-teman ya, sudah pastilah setiap orang
Kalau yang sedang kembung dan begah itu pasti tidak nyaman teman-teman. Makanya dulu ketika lagi tidak nyaman-nyamannya ya karena ada kembung dan begah, kadang ada temen, ayo dong jalan-jalan nanti ya, lagi nggak enak badan nih, lagi nggak enak perut nih, kan selalu bilang seperti itu teman-teman ya. Jadi memang dampak dari ketika asam lambung yang tidak normal itu bisa membuat kita itu tidak nyaman. Dan kemudian yang lebih dominan, dampak dari asam lambung tidak normal itu bisa menyebabkan panas dalam teman-teman. Nah ketika panas dalam itu sensasinya banyak juga gitu teman-teman ya, kayak macam sakit perut, mencet, iya gitu teman-teman ya. Kemudian ulu hati terasa mengganjal juga, iya teman-teman ya. Tenggorokan panas, kemudian dada terasa panas, itu iya juga gitu teman-teman ya, karena ya itu dari panas dalam teman-teman. Kemudian kadang kalau misalkan kita itu ada panas dalamnya itu misalnya berlebih teman-teman ya, susah menelan juga. Kadang suka bingung kan ya, kenapa nih sekarang susah menelan padahal itu dari panas dalam teman-teman ya. Kemudian sering mengalami sariawan juga. Nah untuk sariawan itu, untuk saya pribadi dulu parnonya teman-teman ya, kalau misalnya sariawan di bagian hidung ya, meler di bagian hidung gitu teman-teman ya, ada darah keluar dari hidung ya, kita mungkin tidak apa ya, tidak cemas, tidak was-was, tidak ketakutan karena kita sudah mengenal ya sariawannya itu bagian hidung misalkan gitu. Nah tetapi kadang ada kalanya itu kita kalau misalkan mengeluarkan dahak itu ya, kadang dahaknya itu berdarah teman-teman. Nah itu yang bikin kita parno teman-teman, padahal itu dari panas dalam juga, ada iritasi di bagian dalam gitu teman-teman. Sehingga ketika kita mengeluarkan dahak itu, kadang darahnya itu suka terbawa gitu teman-teman. Dan ketika terbawa kelihatan tuh ada bintik darah, pasti bikin cemas, wah ini jangan-jangan gua penyakit berat nih. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya saya share videonya itu, pengalaman saya itu biar kalian itu memahami teman-teman, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan. Untuk panas dalam itu banyak juga teman-teman. Jadi selain panas dalam itu kadang batuk-batuk, apa ya, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh teman-teman ya. Jadi untuk batuk itu penyebabnya itu ada dua teman-teman sepengalaman saya. Karena memang virus influenza bisa, kemudian karena memang panas dalam juga bisa teman-teman ya. Nah hubungannya seperti apa? Kalau dari virus influenza kita sudah tahu ya, kita konsumsi obat warung saja itu udah beres teman-teman, atau misalnya minum air hangat aja itu udah beres gitu. Sering minum air hangat itu beres teman-teman ya, kalau seandainya batuknya itu dari virus influenza. Tetapi kalau seandainya dari asam lambung yang tidak normal, itu kadang ada kalanya batuknya itu lama. Nah makanya ada istilah batuk menahun. Nah itu teman-teman ya, hubungannya seperti apa? Kalau seandainya ada panas dalam teman-teman, apalagi ada asam lambung yang tidak normal, itu asam lambungnya sering naik, nanti bisa menyebabkan ada iritasi di bagian tenggorokan teman-teman ya. Dan ketika ada iritasi di bagian tenggorokan, biasanya ketika ada perbaikannya itu suka gatel. Nah itu teman-teman, dan ketika gatel itu ya kadang kita batuk seperti itu teman-teman ya. Jadi selama iritasinya belum membaik teman-teman ya, batuknya itu nggak akan sembuh-sembuh teman-teman. Nah makanya ada istilah batuk menahun, padahal itu nggak ada istilah batuk menahun teman-teman ya. Yang jelas kalian itu kalau seandainya batuknya itu susah sembuh, itu sebetulnya karena memang ada iritasi di bagian tenggorokan. Nah tetapi kenapa ada iritasi itu susah membaiknya? Ya karena kita terganggu dengan aktivitas kita teman-teman ya. Ada perbaikan sedikit, kita makan, tersentuh lagi tuh lukanya gitu kan teman-teman ya, minum juga tersentuh lagi. Nah itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian batuknya itu udah begitu lama, tangani saja dulu asam lambungnya teman-teman dengan cara seperti apa yang sederhana. Sering minum saja. Untuk makannya apapun yang terjadi, kalian makannya tetap dijaga, harus masuk, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan itu tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, tetapi jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Nah itu teman-teman, yang sudah pasti kan ada batuk nih, kita konsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, asam lambungnya menjadi tidak sehat lagi, nggak akan membaik-membaik teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika kalian ada batuk menahun seperti itu, jaga jenis makanannya, makan makanan yang sehat-sehat saja, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal. Kemudian yang paling penting itu, minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari suhu dingin, kemudian hindari juga suhu terlalu panas.
Nah itu teman-teman, jadi untuk kalian itu yang belum membaik itu sebaiknya di tempat yang adem-adem saja teman-teman ya. Karena ketika kita di tempat yang dingin kita itu masih sensitif teman-teman ya. Kena dingin sedikit batuknya tambah menjadi. Kena panas sedikit, batuknya tambah menjadi lagi. Nah makanya untuk orang yang kena asam itu usahakan ketika kalian mau memperbaiki sensasi dari apapun, sebaiknya kalian jangan terlalu kena panas, jangan terlalu kena dingin juga gitu teman-teman ya. Di sisi lain kita bisa berjemur, tetapi untuk berjemur itu hindari bagian kepala. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus pintar-pintar mengakali teman-teman biar kalian itu cepat membaik. Karena jujur kalau seandainya kita tidak pintar-pintar mengakali, sensasi itu bakalan apa ya, datang pergi teman-teman ya. Kita tangani sensasi yang ini udah hilang, datang sensasi yang lain lagi, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi kalian jangan patah semangat, kalian itu semuanya juga sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bakalan hilang dengan sendirinya teman-teman. Yang penting saat ini apapun yang terjadi kalian konsisten saja menjalani metodenya teman-teman. Pola makan tetap dijaga, apapun yang terjadi pola makan tetap dijaga biar kalian itu cepat membaik. Kemudian pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, jangan sampai stres. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, dan itu harus air hangat. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika panas dalam itu apakah ada dampak yang lainnya? Banyak sebetulnya teman-teman ya. Saya kasih contoh satu satu lagi ya. Itu kayak macam sakit gigi teman-teman ya. Sakit gigi itu bisa karena panas dalam teman-teman ya. Coba mengingat kejadian dulu nih. Kalau seandainya kalian sering makan makanan yang pedas gitu teman-teman, apalagi ditambah lagi makanan yang pedasnya itu alot, sudah pasti nanti bisa menyebabkan sakit gigi teman-teman ya. Nah sakit gigi itu sebetulnya dari panas dalam, ada kalanya dari panas dalam, atau ada kalanya juga dari bolong gitu teman-teman. Karena sepengalaman saya sakit gigi itu ada dua teman-teman. Yang pertama kalau seandainya dari bolong kemudian ada makanan yang masuk kemudian tidak sempat dibersihkan, yaitu nanti ada pembengkakan di situ teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya sering rajin sikat gigi itu teman-teman ya. Jadi nggak mungkin lah kalau seandainya ada makanan yang tertinggal di sela-sela gigi gitu teman-teman ya. Tetapi kenapa bisa sakit gigi? Itu bisa karena panas dalam teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian sedang panas dalam bisa menyebabkan sakit gigi. Nah sekarang bagaimana sih cara menanganinya? Sama teman-teman ya, rajin minum air hangat, kemudian hindari makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Nah itu teman-teman, jadi makanan-makanannya itu harus yang sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagaimana sih cara menangani ketika sering kembung, sering begah gitu teman-teman ya. Tetap sama, kalian itu yang pertama jaga jenis makanannya teman-teman. Kemudian yang kedua sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam yang alami gitu teman-teman. Contohnya apa? Untuk saya pribadi yang cocok rebusan labu siam teman-teman, kemudian buah naga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian sering konsumsi cincau juga atau pepaya. Nah itu teman-teman ya, dan alhamdulillah cara tersebut itu bisa membantu saya menghindari kembung begah dan panas dalam. Kemudian yang lebih penting hindari stresnya, karena memang terasa percuma kalau seandainya kita menjaga makanannya kemudian dibantu juga dengan makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam, tetapi kalau seandainya stresnya tidak dihilangkan terasa percuma, karena stres juga bisa menyebabkan kalian itu ada kembung dan begah. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran kembung dan begah dan dampak-dampaknya gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.